Pelantun tembang Hati yang Luka Betharia Sonata sudah sembuhkah dari luka hatinya? Luka hati Beta mulai tergores saat bercerai dengan Willy Dosan September tahun 2002 lalu. Setelah bercerai, Willy Dosan sempat sekali menikah meski akhirnya tidak bertahan lama. Sementara Beta masih tenang-tenang saja. Willy Dosan seperti tak mau berlama-lama sendiri. Aktor laga ini sekarang sudah punya gandengan baru. Bagaimana dengan Betharia Sonata? Masih juga tenang-tenang saja. Di balik Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia mulai kembali menjumpai Anda di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Betharia Sonata ternyata sudah menikah secara siri dengan seorang pengusaha yang juga duda beranak satu. Lama tidak terdengar, pasangan Muksin Alatas dan Titik Sandora sedang mengurus kasus pidana yang melibatkan anak mereka. Kasus hukum yang melilit Shandy Harun akan hadir setelahnya. Delon bicara cinta. Marshanda sibuk mengejar karir di ladang menyanyi, serta penuturan Della Puspita dan Joki tentang kasus penggelapan mobil mewah akan menutup rangkaian berita hari ini. Inilah Ghospot. Pemirsa, Anda tentunya tidak menyangka kalau Betharia Sonata sudah menikah lagi. Beta sudah menikah siri dengan seorang pria, seorang duda beranak satu semenjak 2 tahun yang lalu. Di saat Beta sudah mengakhiri masa jandanya, ternyata ada seorang pria yang diam-diam masih setia memendam cinta kepada Beta. Willy Dosankah pria itu? Pemirsa, daripada Anda penasaran, ikutilah berita selengkapnya. Tentunya hanya di Ghospot. Pelantun tembang Hati yang Luka Betharia Sonata sudah sembuhkah dari luka hatinya? Luka hati Beta mulai tergores saat bercerai dengan Willy Dosan September tahun 2002 lalu. Setelah bercerai, Willy Dosan sempat sekali menikah meski akhirnya tidak bertahan lama. Sementara Beta masih tenang-tenang saja. Willy Dosan seperti tak mau berlama-lama sendiri. Aktor laga ini sekarang sudah punya gandengan baru. Bagaimana dengan Betharia Sonata? Masih juga tenang-tenang saja. Di balik sikap tenangnya ternyata Beta menyimpan rahasia besar. Selama 2 tahun ini si hati yang luka itu telah menikah siri dengan seseorang yang dia rahasiakan jati dirinya. Itu betul, saya udah lakukan 2 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun lebih. Saya itu tidak bisa berbicara keluar ya, kapan, di mana, dan bagaimana, siapa orangnya. Saya rasa saya punya hak untuk tidak berbicara ya. Saya udah tahu 2 tahun yang lalu itu juga sebetulnya. Cuma ya saya nggak perlu lah memberitakan ya. Jadi kita masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri ya. Jadi ya kita saling mendukung kok. Beberapa waktu lalu Beta pernah digosipkan tengah menjalin hubungan dengan seorang pejabat daerah di Cirebon. Gosip itu akhirnya menguap dengan sendirinya. Lantas kenapa Beta memilih pernikahan siri? Yang harus saya pertimbangkan tuh banyak banget gitu loh. Pertama ya saya melakukan itu karena saya sangat menghargai norma-norma agama. Dan saya merasa bahwa dengan di bawah tangan juga di mata Tuhan itu adalah udah cukup sah ya. Itu kemudian itu memang saya lakukan itu untuk menjaga hal-hal yang negatif. Bukan kali ini saja Beta melakukan pernikahan siri. Sebelumnya Beta mengaku pernah menjalani pernikahan siri dengan Willy Dosan selama 6 tahun pertama pernikahan mereka. Sepertinya Beta termasuk tipe orang yang baru mau menikah menurut hukum negara kalau sudah mengenal luar dalam pasangannya. Ya saya rasa sambil saya mengadakan seperti kecocokan dengan anak, dengan diri saya sendiri gitu kan. Kenapa tidak? Dan saya orangnya tidak fanatik dalam hal ini gitu loh. Tidak seperti dulu juga saya pernah lakukan dengan Mas Willy selama 6 tahun. Kalau toh akan dia lakukan, misalkan disatukan, buat saya nggak ada masalah. Kalau itu membuat anak-anak saya ini menjadi nyaman, senang dan bahagia, kenapa enggak? Siapa yang tidak mau? Tapi kalau orang Roma
untuk bersatu seperti saya. Siapa yang tidak pengen? Saya kadang-kadang suka bingung, pengen banget kayak adik saya sama suaminya, pengen banget kayak ini, pengen banget itu gandengan pergi gitu kan, satu rumah tuh. Tapi saya belum bisa gitu loh, karena saya traumanya gede banget gitu. Rentang waktu 3 tahun ternyata tak cukup bagi Beta untuk menghapus trauma perkawinannya dengan Willy Dosan. Trauma itu semakin sulit dihilangkan karena menurut Beta, Willy masih bebas keluar masuk rumahnya layaknya suami istri yang belum bercerai. Beta ingin mengurangi frekuensi berkunjung Willy terhadap Beta dan 2 anaknya, Leon dan Nabila. Jadi saya nggak enak gitu sebenarnya. Tapi saya orangnya memang tidak bisa saklek gitu loh. Saya menunggu kesadaran dari Mas Willy aja untuk mengurangi berkunjung ke rumah saya. Kalau mau di luar. Dan saya akan marah sekali kalau dibatasin. Dan itu tidak mungkin. Dalam kehidupan ini hubungan ibu terhadap anak atau ayah terhadap anak, siapa yang dalam hukumnya, hukum manapun tidak bisa dibatasi. Ada selentingan Willy masih menyimpan rasa sayangnya kepada Beta. Itulah yang menyebabkan Willy masih kerap mengunjungi mantan istrinya. Benarkah seperti itu? Salah besar ya, justru saya menyikapi ini udah seperti persaudaraan ya. Jadi nggak ada lah kalau misalkan ibu dari anak-anak nih nikah terus saya masih mengganggu. Bahkan udah 2 tahun kok saya juga tahu. Pemirsa, persoalan cinta itu memang pilihan hati. Jadi jika Anda merasakan sudah menemukan pasangan hidup Anda yang paling tepat, janganlah ragu-ragu untuk menentukan pilihan Anda. Syair tembang lawas yang berujar wanita dijajah pria sejak dulu, identik dengan kecenderungan kesemena-menaan pria terhadap wanita. Sikap tak pantas seorang lelaki itu setidaknya dilakukan oleh mantan suami Baby, putri pasangan Titik Sandora dan Muksin Alatas bernama Ibrahim Lutfi. Meski rumah tangga Lutfi dan Baby sudah resmi cerai 2 tahun lalu, hubungan mereka masih terjalin baik. Tapi pada malam tanggal 16 Juni 2005, tiba di rumah mertuanya, Lutfi tiba-tiba menjadi gelap mata dan tak sungkan menganiaya Baby. Bahkan sesudahnya Lutfi sempat menteror lewat SMS. Dengan mata kepala sendiri, Titik Sandora menyaksikan kejadian itu. Di konferensi persnya kemarin, Titik Sandora dan Muksin Alatas membeberkan. Dia mau ngajak jalan anak-anaknya, sebetulnya boleh-boleh aja. Dia datang baik-baik, cuma waktu dia datang tuh memang udah jam 9 malam. Udah jam 9 malam, saya bilang apa nggak kemalaman? Dia bilang nggak apa-apa, bilang gitu. Nah terus entah gimana kejadiannya masuk ke dalam kamar, terus dia itu nanya, bang mau dibawa kemana gitu. Terus dia jawab katanya pokoknya nggak usah tahu deh, dia bilang gitu. Akhirnya nggak boleh dibawa, akhirnya terus terjadi tampar gitu. Iya, so saya bilang ini tidak bisa ditoleransi lagi sebab saya paling benci dengan kekerasan dan saya paling tidak suka laki-laki yang suka menyiksa perempuan. Meski sesekali rumah tangga Baby dengan mantan suaminya Lutfi terjadi percekcokan, di mata kedua mertuanya Titik Sandora dan Muksin Alatas, pribadi Lutfi jauh dari tabiat lelaki yang ringan tangan. Pasalnya Sofia Muksin Alatas yang akrab disapa Baby dan mantan suaminya. Di awal pernikahan hingga dikaruniai 3 orang anak, lama tinggal serumah dengan orang tua Baby. Waktu itu juga dia sedang ada di luar negeri, saya di luar kota, terus entah kenapa datang langsung dia tampar bagaimana, habis itu udah terus nggak pernah kejadian lagi, terus sekarang. Semenjak kejadian itu dilaporkan ke Polsek Kramat Jati, faktanya proses pemanggilan sudah berlangsung. Tapi Lutfi tidak penuhi panggilan polisi pada 22 Juli lalu. Lalu rencananya hari Jumat besok Lutfi dipanggil lagi di Polsek Kramat Jati. Perkara ini berkaitan dengan hak asuh anak. Lantas bagaimana pihak Baby membereskannya? Apapun memang hukum yang mengatur hak asuh itu kepada ibu, biarlah nanti setelah dia dewasa menentukan ke bapak atau ke ibunya. Ingin damai, perdamaian aja. Saya mempunyai berita terkini yang pastinya akan sangat mengejutkan Anda. Inilah Gospot.
Pemirsa, 3 tempat hiburan malam di seputar Jalan Gatot Subroto menjadi sasaran razia, yaitu Dragonfly, Retro, dan Embassy. Tidak disangka-sangka beberapa selebritis yakni Cut Tari, Oscar Lawalata, Alex Abad,